wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kami pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Lombok Tengah didampingi oleh dua wakil ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat. Kita bertemu dalam rangka respon kami dan sikap kami sebagai pengurus partai setelah hari Rabu kemarin kita melakukan pemilihan umum pesta demokrasi, dan tentunya kita sangat berbahagia dan menjalankan dengan baik, aman, tertib. Pertama kami sampaikan dari DPD Partai Perindo Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah karena kita semua sudah memenuhi undangan yang tersebar oleh KPPS dan kita datang ke TPS sampai pada pemilihan DPD Kabupaten, DPD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden. Alhamdulillah. Dan ada hal yang ingin kami sampaikan, bahwa selain ucapan terima kasih, kami melihat bahwa proses tahapan pasca pemilu kemarin itu ternyata dari saksi yang kami sebar sekitar 3.316 saksi yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah. Saksi kami kembali membawa hanya sebagian besar itu model C1 hasil salinan dalam bentuk kopian, bukan C1 hasil salinan yang asli. Kemudian kami rapatkan tadi malam, ternyata hampir semua KPPS, kita tidak mengerti apa kendalanya, tetapi memberikan C1 salinan kopian, bukan C1 salinan asli. Dan ini yang mengecewakan kami dari pengurus partai. Karena apa? Tentunya ini akan menjadi peluang untuk terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Maka kami menyerukan kepada seluruh saksi partai yang ada untuk benar-benar mengawal ke tahap berikutnya, yaitu pleno kecamatan yang mulai dilaksanakan besok pagi. Ini kami mengajak seluruh warga masyarakat mengawal proses dan tahapan pemilu ini sampai tuntas secara partisipasi dan kebersamaan. Jangan sampai ada indikasi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti halnya pemilu 2019 yang lalu. Dan itu tidak boleh terjadi. Maka melalui kesempatan ini kami didampingi oleh Wakil Ketua DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat menyampaikan kekecewaan kami terhadap proses penyelenggaraan yang dilakukan di KPPS yang memberikan saksi. Karena evaluasi kami ternyata tidak kurang dari 2.000 KPPS, 2.000 bahkan lebih. Ini sungguh-sungguh saksi kami datang dan diberikan C1 kopian, bukan salinan asli. Dan ini menjadi peluang. Bagaimana nanti kalau misalnya C1 kopian ini dianggap tidak kuat pada tahapan pleno berikutnya? Ini kan menjadi soal. Dan ini menjadi ruang. Maka tentunya kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Lombok Tengah dan NTB secara umum untuk mari kita kawal secara bersama. Nah, ini yang Sekretaris Bapak Bendahara Lombok Tengah. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dan perlu juga kami sampaikan, dan informasinya
bahkan seluruh partai, saksi partai memang dikasih kopian. Dan ini menjadi soal, dan ini menjadi ruang yang patut kita antisipasi bersama. Berbeda halnya dia ketika dia ada juga yang asli. Ini sekedar contoh saja. Ada dia kopi, padahal KPPS itu sudah dibekali 16 seluruh peserta pemilu dia yang asli. Tetapi saya tidak tahu apa kendalanya sehingga mereka kasih yang kopian lalu kemudian disuruh fotokopi, dan ini patut kita curigai bersama untuk mengawal proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Belum lagi soal-soal yang lain. Ini baru tentang C1, dan kita bisa melihat bahwa hal-hal lain pun potensinya juga cukup banyak. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sementara ini, dan saya persilahkan kepada Wakil Ketua DPW Pak Samsul Komar, kemudian ada Pak Laluawan, dan ada Sekretaris DPD Lombok Tengah juga Pak Kunjara Ningrat. Terima kasih. Ya, kopian ini kan tidak bisa kita gunakan jika ada sengketa pemilu. Apalagi di hampir semua kopian ini tidak ada tanda tangan saksi partai politik misalnya. Hanya beberapa yang ada tanda tangan saksi. Yang lebih miris lagi, kopian ini disuruh ngopi sendiri saksinya oleh KPPS gitu. Jadi bukan disiapkan, ya. Apalagi dia mau memberikan C1 hasil yang asli, kopiannya aja disuruh kopi sendiri, ya. Sehingga kami melihat ini mudah-mudahan ini bukan kebodohan oknum KPPS atau kesengajaan, ya. Antara dua hal, kebodohan atau kesengajaan, sehingga kita patut menduga ini suatu hal yang tidak seharusnya terjadi. Karena apa? Sudah disampaikan tadi bahwa semua partai politik itu disiapkan, saksi partai politik itu disiapkan form C1 hasil asli ini di dalam kotaknya itu untuk dibagikan satu-satu. Apa sih susahnya? Ya kan? Tinggal dia contoh yang sudah ada satu itu, kemudian dibagikan satu-satu. Kok harus dia suruh fotokopi gitu? Nah, sehingga nanti kalau terjadi apa-apa, dan kami menduga ini C1 yang dipegang oleh hampir seluruh partai politik sekarang ini, ya, yang kopian ini tidak akan bisa digunakan sebagai bahan untuk pleno bahkan sengketa pemilu. Kita akan artinya menduga bahwa ini ada rekayasa, dan ini sebuah kesalahan yang fatal sebenarnya, bukan hal yang biasa saja. Karena apa gunanya kita memiliki berkas tapi tidak menguatkan kita, ya. Seandainya nanti kita ada kemudian sengketa pemilu yang tidak sesuai dengan hasil, kemudian kita gugat atau kita persoalkan, kemudian kita sampaikan data kita berupa fotokopi ini, siapa yang menjamin ini bisa kuat? Siapa itu? Siapa yang memberikan Anda fotokopi, kan? Gitu. Ini hasilnya misalnya, karena ada masih C1 hasil di dalam hoax itu. Bisa saja mereka tulis beda, kan? Kita nggak tahu. Apalagi ini hanya disuruh fotokopi sendiri dan bayar sendiri. Selain merugikan, mengecewakan. Gitu. Sehingga tentu ini menjadi satu catatan kami di Perindo bahwa proses pemungutan suara ini masih cacat, ya, masih tidak sempurna, dan ini harus segera dilakukan klarifikasi seperti apa. Karena apa, sampai dengan saat ini malah banyak juga yang tidak diberikan, tapi hanya diberikan PDF, ya. PDF ini apa? Mana bisa kita menggugat pakai PDF, ya, kalau ada apa-apa. Nah, sehingga ini sungguh-sungguh sangat mengecewakan kami, sungguh-sungguh sangat tidak elok, dan ini bagi kami ini merupakan pelanggaran pemilu. Bang. Ya. KPPS. Oleh KPPS, dan setelah mereka tanda tangan ini baru disuruh
fotokopi. Ya. Yang kedua Bang, tepatnya ada berapa jumlah KPPS yang memberikan salinan fotokopi kepada saksi pleno? Banyak, ribuan ini. Sekitar dari data saksi kami itu ada sekitar 2000-an. 2000-an lebih. Dari Ya? kabupaten sampai RI bagi Ya, semuanya. Semua. Kan ini satu anu nih. Dari mana nih? Satu anu ini kan. 2000-an. Jadi Lombok Tengah. Lombok Tengah. Ya. Lombok Tengah ini. Kalau melihat ini ada kemungkinan faktor kesengajaan nggak? Makanya itu ada dua hal makanya. Pertama kebodohan oknum itu, kedua kesengajaan. Kita tidak tahu yang mana. Ya. Padahal dia harusnya memberikan satu salinan ini per saksi mandat partai politik. Kalau dia 10 partainya ya sudah disiapkan 10 di situ. Kenapa harus ngopi-ngopi gitu? Adakah pihak saksi yang sudah melakukan klarifikasi kepada petugas KPPS kenapa diberikan semua apa alasan dari alasan waktulah, alasan apalah, banyak alasan. Nah, malah saksi suruh nanti dah balik ambil anunya aja, kopiannya saja gitu. Ada yang seperti itu. Udah tadi kita kasih kopian, harusnya kasih C hasil, kan waktunya 2 hari loh ini, ya kan, bukan setengah hari, 2 hari, banyak waktu, ngapain harus pakai kopian, kok buru-buru banget gitu kan ini ada waktu 2 hari. Lalu C1 asli yang kosong itu dikemanakan gitu Bang? Silakan ditanya nanti sih. Kalau Mereka BPS ya, kalau nggak tahu. ini Bang, langkah apa yang dilakukan oleh Pantai Pelindung khususnya karena besok pagi mengingat akan melaksanakan pleno kecamatan. Nah, kita akan melihat seperti apa nanti perkembangannya kan. Kalau dia berbeda, misalnya hasilnya baru kita coba melihat lagi. Ternyata benar dugaan kita gitu. Apakah ada indikasi tindak pidana ini? Kalau misalnya nanti ini dia tidak menjadi bisa menjadi alat bukti misalnya ya fotokopian, maka kita akan gugat. Kita akan gugat secara sesuai dengan aturan yang ada. Karena ini termasuk pelanggaran pemilu. Kan ini keharusan, bukan hal yang tidak diatur gitu kan. Ini harus memberikan satu salinan C1 salinan asli kepada saksi mandat partai politik. Dan ini sangat masif sekali dari angka. Ya. Kalau 2000-an Bang, untuk satu partai saja misalnya yang DPRD misalnya itu kan 7 lembar Ya. C1 ya. Ya. 7 lembar C1 asli di sana, kemudian misalnya kita perkirakan 1 lembar itu biayanya 1000 misalnya. Kalau berhitung angka-angka ini total berapa anggaran yang diduga hilang kalau C1 asli itu tidak diberikan? Belum coba kita hitung ya, tapi yang jelas kalau dikalkulasi kan cukup banyak. Cukup banyak. Ya bisa saja ini masuk juga ke delik pidana atau tidak, kita nggak tahu. Iya, karena kan pasti ada anggarannya itu kan untuk pengadaan kertas asli C1 itu. Berarti untuk langkah selanjutnya masih menunggu proses. Kita akan coba besok, teman-teman akan pleno, kemudian akan membawa C1 yang kita punya sebagai dokumen dan bahan dasar untuk mengikuti pleno. Kalau kemudian nanti tidak bisa membantah sesuatu yang terjadi di pleno kecamatan, kita akan perkarakan. Karena memang pemberian dari KPPS. Dari C1 kopian yang diterima ini, adakah angka-angka yang janggal yang ditemukan misalnya kalau dipadukan dengan hasil sirekap misalnya yang sudah belum diupload? ketemu, karena kan nanti belum sampai ke sana ya? Belum sampai, belum ketemu kejanggalan. Nah, termasuk baik yang tidak diberikan ini gimana berarti? Ini kan hanya 2000-an kan? Sementara kan Ada juga yang asli. Ada juga yang asli. Ada yang asli. Makanya Ini asli. dari 3000 Contoh ini asli. dari 3.316 TPS Tanda tangannya kan basah itu ya, Basah, tanda tangan ya. basah. ada yang saja asli sekitar 1.000 lebih. Yang asli ini berarti ulangannya berapa? Yang banyak. Yang lebih bukan banyak kurang, ya, bukan kurang, tetapi yang dikasih fotokopian dengan Yang lebih C1 hasil yang lebih banyak kopian apa asli nih? lebih banyak kopian. Oh. Lebih banyak. berarti ada Dan kebanyakan ini saya lihat yang asli ini DPR RI loh. asli di PDI saja. DPR RI ini, DPR RI. Yang provinsi sama kabupaten kebanyakan Kebanyakan kopian. kopian. Berarti ada perlakuan yang beda berarti. Iya. Dan itu juga ada perlakuan.
perlakuan yang beda. Jelas perlakuan beda. Ini DPR RI, misalnya ini Dapil Peraya kan? Dapil Peraya ini DPR RI. Itulah yang di dalam ini teman-teman bisa lihat bersama sangat ramai. Teman-teman sedang saya suruh verifikasi data C1 yang kopian dengan asli. Karena ternyata akumulasinya cukup banyak persentase yang kopian dibanding asli. Jadi ada 30% yang asli. Itu temuan-temuannya. Itu temuan. Persentase. Dan ini saya ingatkan kepada untuk kita antisipasi bersama, bukan karena apa ya, untuk partai politik peserta pemilu, untuk kita sama-sama juga berhati-hati dengan apa ada skenario, mohon maaf, ataukah by design. Dan kalau melihat dari kalkulasi persentase ini bisa jadi sengaja dan by design. Dan siapa yang diuntungkan kalau alam belum kita tahu. Jadi saat ini kalau melakukan gugatan, apakah akan menggugat KPPS secara pribadi atau langsung ke KPU-nya nggak akan digugatkan? Nanti kalau misalnya tergantung besok proses di pleno kecamatan, kalau misalnya ternyata sama sekali yang kopian ini tidak bisa menjadi bahan untuk berbantahan di kecamatan, maka kita akan gugat secara kolektif. Oke. Closing statement mungkin. Ya, baik. Kami dari Perindo prinsipnya proses demokrasi ini berjalan dengan baik, aman, dan tidak ada soal seperti pengalaman tahun sebelumnya, khusus di Lombok Tengah. Kita berharap seluruh partai pemilu, kemudian para saksi, masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada untuk kita menjaga kondusivitas pemilu ini supaya kita akhiri juga dengan happy ending. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih atas seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang berpartisipasi dan memilih Perindo khususnya, dan partai politik yang lain dengan kebersamaan dan rasa kekeluargaan, tidak ada konflik. Ya, kalaupun saya lihat ada yang kecewa-kecewa di luar itu ya persoalan lain ya, tapi pemilu berjalan dengan baik. Hanya ini yang jadi soal. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih.